persamaan linearnya 3 variabel dalam penyelesaian masalah nyata ya. Dan yang kedua menggunakan sistem ketidaksamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah. Misalnya masalah sehari-hari bisa seperti itu ya. Oke, bagus sekali ya Bu. Yang kedua Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai bagaimana Bu? Ada itu berupa kegiatan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan ada juga pengelolaan dalam kelas juga. Ya, berarti nantinya di situ Ibu mengadakan pembelajarannya, melakukan diskusi ke antar siswa ya Bu ya. Ada nanti pembagian LKPD berarti waktu Ibu mengajar ya. Setelah itu dilaporkan gitu ya, ada hasilnya dengan berbentuk presentasi gitu ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya. Jadi yang ada lagi pertanyaan yang terakhir Bu, strategi yang dipersiapkan bagaimana Bu? Yang saya persiapkan yaitu modul ajar yang baru diferensiasi, dan juga strateginya bisa juga dengan cara mengevaluasi peserta didik dengan cara itu tadi yang tadi itu, dan juga mempersatukan yang ke depan dan bimbing mereka juga. Ya, nanti modul ajarnya yang berdiferensiasi ya. Oke. Jadi kira-kira Ibu nanti mengerjakannya kapan Bu? Saya kira-kira mengerjakannya hari Kamis Ibu, kira-kira tanggal 3 November Ibu 2020. Di situ nanti saya bisa bikin masuknya Bu ya. Silakan. Bisa bagaimana cara belajarnya. Makasih atas waktunya Bu. Kita bertemu di tanggal 3 Oktober 2024 ya. Terima kasih Bu. Atau Y sebagai fungsi X dan Z atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, di sini teman saya Evani akan menjelaskan suatu masalah dan menyelesaikannya. Di sini terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan pertama adalah 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 23. Dan persamaan kedua adalah 3x dikurang y ditambah 3z sama dengan 15. Dan persamaan ketiga 5x ditambah y dikurang 2z sama dengan 2. Di sini kami akan menyelesaikannya adalah
Baiklah teman-teman, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami, kita dapat menganggap variabel tersebut menjadi angka. Teman-teman dapat melihat berapa angka yang ada, berapa huruf yang ada di sana. Nah, berarti dengan adanya 3 huruf, bilangan tersebut termasuk dalam bilangan sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai penyelesaian dari x, y, dan z. Perbandingan nilai x dibanding y dibanding z adalah penyelesaian yang akan dituliskan oleh teman kami. Kenalkan, saya Grace Nubanduan, saya Anissa Lestari Samara. Persamaan kedua. Mengapa kami memilih persamaan kedua? Karena menurut kami persamaan kedua adalah persamaan yang sederhana dan memungkinkan kami untuk mendapatkan jawabannya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendapatkan x sama dengan 2, y sama dengan 3, kita masukkan pada persamaan kedua. Dan jadi 2 dikali 2 dikurang 3 ditambah z sama dengan 5. 2 kali 2 itu sama dengan 4, dikurang 3 ditambah z sama dengan 5. 4 dikurang 3, 1 ditambah z kurang 5. Karena kita mau mendapatkan z-nya ini berapa, kita pindahkan angka 1 ke ruas kanan. Maka hasilnya 5 dikurang 1, z sama dengan 4. Nah teman-teman, di sini kami sudah mendapatkan x sama dengan 2, y sama dengan 3, z sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan 2, 3, 4. Nah, dari penyelesaian x dari sistem persamaan linear 3 variabel x tambah 2y kurang 3x kurang 3z sama dengan minus 4, 2x kurang y tambah z sama dengan 5, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 16, kami mendapatkan himpunan penyelesaiannya 2, 3, dan 4. Sekian dari hasil presentasi kami. Ada kendala anakku?
metode eliminasi dulu, dieliminasi dulu, kemudian masuk ke metode substitusi. Baik, nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kalian untuk kalian diskusikan untuk kelompok. Sebelum kita masuk ke LKPD, Ibu udah ada ice breaking di sini. Coba anak Ibu Anissa ke depan, pimpin ice breaking kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk membantu kita, mari kita sama-sama berdiri. Teman-teman ikuti instruksi dari saya. Yang pertama itu untuk matematika, gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Teman-teman sudah paham? Sudah. Untuk matematika, gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Sekali lagi aku, ayo semangat ya, biar semangat nanti mengerjakan lembar kerja kalian. Oke? Sekali lagi. Untuk matematika, gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Oke. Aku akan membagikan LKPD kalian ya. Nanti di situ diisi nama kelompoknya, oke? Bisa ya nak, dikerjakan sesuai LKPD-nya ya, ditulis. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Dan nanti mas, kalau ada pertanyaan, bisa bertanya sama ibu ya. Jangan sungkan ya nak. Isinya pelan-pelan saja, perhatikan langkah-langkahnya. Apa yang diminta itu yang diisi. Jangan diisi yang tidak nilainya. Kalau kurang tahu, ditanya ibunya ya. Siapkan temannya nanti untuk presentasi. 3 orang aja ke depan maju ya, nggak usah semuanya. 3 orang perwakilan disiapkan presentasi ke depan. Tidak usah semuanya.
variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang ketiga. Oke, itulah langkah kedua metode eliminasi. Dan langkah ketiga metode gabungan atau campuran. Yang menurut Ibu ini yang paling gampang untuk melakukan pengoperasian SPTP. Caranya yaitu metode gabungan atau campuran dengan dua teknik. Mengeliminasi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode substitusi. Atau mensubstitusi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode eliminasi. Bisa kalian pilih nanti caranya, bebas. Nanti Ibu akan berikan lembar pengajar kelompok untuk kalian. Kalian akan mengaplikasikannya dengan 3 metode tersebut. Oke. Kemudian di sini Ibu ada contoh soal. Contoh soal. Nah, metode substitusi. Tentukan penyelesaian SPTP berikut dengan substitusi. Walaupun Ibu nanti hanya menjelaskan dengan metode substitusi, tapi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan dengan metode eliminasi tadi sudah, metode gabungan sudah. Walaupun Ibu hanya menjelaskan metode substitusi, Ibu anggap itu sudah jelas semua ya. Oke. Tentukan penyelesaian SPTP berikut dengan substitusi. X tambah Y tambah 2Z tambah 9. 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. Persamaan kedua. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Sudah? Menyelesaikan dari persamaan 1, kita dapatkan X sama dengan Y kurang 9 kurang Y kurang 2Z. Kita ketemu dengan persamaan yang keempat. Kemudian persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan kedua. Mana persamaan kedua, Nakku? Oke, kita masukkan yang mana di situ persamaan 4 tadi, kita masukkan ke dalam yaitu persamaan kedua. 2X tambah 4Y kurang 3Z ke variabel 2 kali 9 kurang Y kurang 2Z ditambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 2Y kurang 7Z sama dengan min 17. Bisa itu penyelesaiannya bisa diperhatikan dari mana? Bisa Nakku? 2 bisa ya. Oke, persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan ketiga. 3 kali 9 kurang Y kurang 2Z tambah 6 kurang 5Z sama dengan 0. 3Y kurang 11Z sama dengan min 27. Sehingga diperoleh SPTP berikut ini, yaitu perhatikan, biar kita 2Y kurang 7Z sama dengan min 17 itu dari persamaan kelima. 3Y kurang 11Z sama dengan min 27. Minus 27 itu persamaan ke-6. Selanjutnya kita dapat mencari nilai Y. Sebagai
rasa cinta